Halo, jumpa lagi dengan saya, Tonto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau belajar Air Mode atau Acro Mode ya, atau mode Acro, belajar terbang mode Acro di area Talaga Bestari ya. Saya pakai dua PID, jadi saya mau coba di lapangan terbuka dulu ya. Khawatir settingan PID-nya kurang pas buat saya. PID yang pertama P dan I-nya saya gedein, ya, D-nya saya kecilin. Yang kedua D-nya di tengah ya, sedang di antara 30 sampai 40. Kemudian P dan I-nya sedang ya. P-nya sekitar 40, I-nya saya lupa berapa ya. Jadi ini settingan pertama ternyata liar ya. Drone-nya kencang, nih lebih cocok untuk freestyle. Nggak bisa lambat ya. Saya ngerem agak susah di sini. Ngeremnya agak susah tapi belok gampang. Ya. Dan tiap belok dia terlalu melambung tinggi ya. Jadi selalu ke tinggi, ini cocok buat freestyle sih kayaknya. Ya. Untuk sinematikan yang seperti ini, khawatir begitu belok dia nabrak dahan yang ada di atasnya ya. Jadi nanti mungkin saya namain ini PID untuk freestyle, yang satunya nanti kita coba dulu untuk sinematik cocok atau enggak ya. Karena ini khawatir nabrak kalau di banyak ranting. Jadi saya cobanya di lapangan terbuka dulu. Kalaupun crash atau apa gampang yang ngambilnya di darat. Kalau di belusukan di antara pohon atau apa ke ranting, khawatirnya nyangkut di pohon, nggak ada galah atau bambu untuk ngambilnya ya. Menurut saya intinya belajar mode acro atau acro mode itu ya, manajemen stick controlnya ya, throttle control sama control speednya. Jadi kita bisa ngontrol speed, bisa berhenti, bisa mempercepat drone, bisa memperlambat ya. Jangan sampai nyelonong atau ngedrift terlalu jauh ya, karena itu efeknya nanti bisa nabrak ya. Kontrol ketinggian juga, karena kalau di nah ini crash ya. Oke, sekarang saya coba ganti PID yang kedua ya. Untuk red saya samain aja, red yang tadi sudah lumayan nyaman ya rednya. Cuman PID-nya mau saya ganti, ini profile 1, mau saya ganti ke profile 2. Mudah-mudahan di profile 2 ini untuk sinematikan lebih gampang ya, lebih terkontrol, dan drone-nya juga nggak terlalu ngedrift. Kita save. Ya, kita coba terbang lagi di lapangan. Nah, coba belok ya. Nah, untuk ini nggak terlalu melambung tinggi ya, nggak terlalu ngegas, dan belok juga udah nggak terlalu ngedrift ya, udah lumayan enak lah buat saya untuk sinematikan, sepertinya udah pas ya. Sudah agak yakin nih, semoga bisa masuk ke sela-sela pohon ya, sela-sela ranting. Coba berhenti bisa. Untuk speednya di stop gitu. Jadi di air mode ini kalau baru belajar menghentikan drone aja di awal saya susah banget ya. Air mode atau acro mode itu sangat susah ya. Jadi ini penting ya, belajar berhenti, belajar diam di satu titik. Air mode ini dibanding dengan mode angle untuk sinematik lebih bagus. Kenapa? Karena dia bisa speednya bisa konstan ya. Jadi kita tinggal dorong drone di sudut tertentu, dia akan melaju dengan kemiringan yang sama terus. Jadi relatif lebih konstan speednya dibanding dengan mode angle, karena mode angle ini jatuh lagi. Nah, kelemahannya di mode acro ini ya, saat dia crash dia pasti miring dan jatuh ya. Kalau di mode angle dia akan tetap
mempertahankan kondisi drone-nya ya. Jadi berbeda ya, kalau di acro ini crash pasti jatuh, kalau di mode angle biasanya lebih stabil. Untuk proses belajar drone ya di lingkungan sini atau area sini, saya ngerasa seneng ya, ngerasa enak karena eh, untuk belusukan juga ada, lapangan juga ada di tempat yang sama ya. Slip-slip di antara ranting juga kita bisa ya. Terus belajar mempertahan belajar supaya mata ini lebih jeli ya, di antara kadang ngelihat ranting di antara daun-daun hijau semua ini nggak kelihatan ya kalau di Google Analog ini ya. Google Analog agak susah ngelihatnya ya, dan di sini kita bisa melatih itu ya. Nah, kalau di mode acro atau air mode ini bagusnya seperti ini ya, jadi speednya bisa konstan ya. Jadi kalau misalnya kita bawa action cam itu lebih bagus dan lebih stabil ya, walaupun elektronik image stabilizernya nggak diaktifkan ya, gambarnya tetap stabil ya, bagus. Jadi pakai kamera apapun yang ditaruh di atas drone ini, kalau misalkan terbangnya bisa smooth ya, bisa stabil speednya dan tidak goyang-goyang, hasil kameranya pun akan bagus ya, akan stabil ya, walaupun tidak pakai gyro flow, walaupun nggak pakai stabilizer, dan walaupun nggak pakai gimbal. Jadi saya beli drone ini memang tujuannya untuk syuting sinematik ya, terutama untuk bikin-bikin video yang nantinya kita bisa jual di Shutterstock atau di Adobe Stock. Nah, seperti ini kadang nggak kelihatan ya. Kalau buat saya ini udah kemajuan besar ya. Kemarin belum bisa sama sekali, dan saya coba di sini alhamdulillah udah cukup lumayan bisa terkendali drone-nya ya. Sudah bisa stop, bisa speednya bisa slow ya. Mau nabrak bisa kita rem ya. Kalau tadinya sih panik ya. Kenapa? Karena agak susah kontrol ya. Jadi kalau misal mundur, kita rem agak susah, dia terus mundur terus ya, karena efek beban ya. Bayangin di atas angin gitu ya, di atas angin atau di udara, beban setengah kilo ini kalau kita ngegeser ya, momentumnya tetap dia akan berusaha untuk tetap bergerak terus ke situ sampai kita rem ya. Dan sebelumnya saya ngerem seperti itu aja yang simple nggak bisa. Guys, selamat menonton ya, daripada saya ngoceh terus, Anda bisa menonton hasil belajar saya. Ini nggak tahu kalau dihitung dari awal beli, ini udah hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan, tapi saya vakum sekitar 2 minggu karena drone-nya jatuh, crash, dan ESC-nya rusak. Akhirnya saya ganti ESC dan flight controller merek SpeeDB ya, cuman kegedean, dan akhirnya ducted-nya saya lepas ya. Tapi ada keuntungannya lepas ducted karena suara drone-nya nggak terlalu berisik, nggak seberisik di awal ya. Walaupun tetap berisik tapi nggak seberisik waktu pakai ducted ya. Oke, selamat nonton, selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, jam yang ada di OSD ini jam dari satelit ya. Jadi walaupun satelitnya kosong, kadang kalau untuk jam kita sudah dapat. Dan ini waktunya waktu UTC ya, UTC. Jadi jam di sini berarti jam 7:47. Ya, tinggal tambahin 7. Ya. Oke, selamat menonton. Doain semoga saya bisa cepat bisa di mode acro ini ya, dan bisa lebih cepat menghasilkan. Selamat menonton dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya Anda bisa mendapatkan update video-video terbaru dari saya ya. Saya insya Allah setiap hari ada upload video ya, dan mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Minimalnya bisa buat dokumentasi saya, kapan saya belajar, kapan saya bisa ya, dan berapa lama proses belajar ke mode acro ini sampai saya bisa menguasai drone-nya ya. Dan saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, selamat menyaksikan.
Yeah.